Selamat pagi semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gua Erwin. Dan di episode Talk Aja kali ini seperti biasa hari Minggu pagi ya ada episode Talk Aja. Cuman kali ini spesial karena kembali lagi kita kedatangan Skropitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Ska sudah datang gitu kan. Dan kita akan melakukan sedikit obrolan yang gua harap sih bisa jadi referensi atau jadi ilmu tambahan gitu. Gua harap gua bisa ngobrol teman-teman juga ya kan. Ya pokoknya seperti biasa hari Minggu pagi ada episode Talk Aja di mana kita akan ngobrol aja beberapa hal yang mungkin bisa berguna, mungkin bermanfaat tapi mungkin juga tidak gitu ya. Tapi minimal semoga bisa menghibur. Amin. Dan di sini gue ditemani oleh Ska. Mungkin next time gue akan cari narasumber yang dari eksternal gitu biar nggak terlalu membosankan ya Ska ya. Tadi Eko sih katanya mau masuk Talk Aja. Nah itu menarik. Nanti kita akan bahas kontraknya dengan Eko ya. Iya siap. Soal hal tersebut. Dan ya jadi hari ini gue agak bingung Ska mau bahas apa. Ada berapa episode Talk Aja yang kita openingnya gue bilang gue bingung mau bahas apa Ska. Kira-kira ada berapa episode? Bisa ya lebih dari satu tangan gue lebih dari 5 jari ada kayaknya. Ya ada kayaknya. Banyak lah ya. Banyak lah pokoknya Win. Dimana sering banget memang episode ini membutuhkan update yang sangat cepat gitu ya. Up to date gitu. Dimana gue sangat tidak up to date belakangan ini ya. Karena dikejar beberapa review juga, tapi nggak apa-apa, kita nggak boleh cari-cari alasan sekarang. Dan itu. Gua posting di Instagram gua bukan pertanyaan sih, gua memberikan kalian kesempatan untuk memberi pertanyaan. Kira-kira kita mau bahas apa? Gua story tadi dan udah banyak pertanyaan yang masuk. So kita akan membahas nggak mostly dari sini, mostly justru kita pilih beberapa pertanyaan aja yang kira-kira bisa kita kembangkan lagi jadi obrolan yang cukup menarik gitu Ska. Jadi ya mungkin langsung aja kita lihat. Enak banget lu minum ya, gua nggak ada air di sini. Gua mohon maaf nih Win ya, gua naikin ISO 1 gitu ini. Gelap ya? Ya agak gelap soalnya. Oke. Gua nggak terlalu kelihatan soalnya agak ada pantulan dari lighting gua, tapi nggak apa-apa. Oke. Kita akan bahas. Sama satu lagi Win, gua melihat kalau mic lo itu terlalu agak nutup dagu. Lo kan agak bermasalah. Terlalu masuk ya? Iya. Agak terlalu mengingatkan saya pada sesuatu. Oke. Ada jokes internal yang memang sumber masalahnya Ska gitu kan. Jadi kita lanjut aja. Ini ada yang nyaranin, namanya ribet banget sih asli, M.4817V.F. Dan dia bertanya, ini bukan pertanyaan, tapi dia menyarankan kita membahas tentang tren fotografi di masa pandemi. Biasanya tuh kalau tren fotografi gitu, yang ini bukan sih kayak foto virtual atau foto shoot virtual atau apa namanya? Nah itu memang tren yang lagi naik banget sih di masa pandemi ini. Sih. Karena gue nggak tahu kemarin gue bahas di mana ya, kayaknya di kolom komentar ya. Kolom komentar ya itu. Yang gue panjang banget ya bahas ya. Iya jadi menarik sih. Ayo kita bahas soal fotografi virtual photoshoot. Menurut lu gimana sih? Coba lu kasih pendapat dulu. Sebelum gue kasih pendapat, gue sebenarnya bingung gue. Sistemasi itu kayak gimana sih kalau misalkan foto virtual? Maksudnya tuh cara kita ngekoordinasiin klien gitu ya. Gue mikirnya tuh. Yang pernah gue lihat sih gini sistemnya. Tetap kita mengkoordinasi klien tersebut. Cuman caranya memang agak unik. Lu kayak video call, entah lu pakai HP atau pakai laptop, lalu nanti di satu sisi si modelnya kita direct, misalkan kita suruh coba dagunya pegang gitu, dagunya ngadep atas gitu-gitu. Gua kan nggak tahu nih, ya kan nggak pernah ngedirect, cuman ya kurang lebih kayak gitu. Si fotografer ngedirect, modelnya ngikutin di depan webcam atau kamera HP-nya tersebut, dan si fotografernya moto pakai kamera gitu dari sini. Nah cara biar ngakalin gambarnya berbeda, mungkin mereka bisa manfaatin kaca terus dikasih air buat pantulan, atau pakai dulu itu sering banget yang kayak bola kristal, tau gak sih lo, yang dideketin lensa terus nanti jadi kayak. Gue pribadi mungkin karena gue belum pernah coba, agak mikirkannya tuh ribet gitu. Karena maksudnya tuh kalau kita jadi nggak usah deh kayak gue ngelihat lo atau yang lain gitu ngedirect model aja tuh secara langsungnya tuh susah gitu loh. Maksudnya tuh sekarang kita ngedirectnya lewat. Ya gue yakin sih kalau kita sih nggak bebayang Sky. Iya. Karena ngedirect model langsung aja kan susah kayak, gitu. Masih gini ya.
Itu dia. Gimana nih? Kalau yang udah pro kan mungkin library otaknya soal ngedirect model kan udah oke juga. Yeah. Cuman memang pertama sih kita nggak mungkin terlalu kebayang ya. Tapi di satu sisi gue sih ngelihatnya bukan ke arah ribet ya. Gua rasa mungkin untuk fotografer yang udah profesional mungkin nggak ribet justru karena mereka nggak perlu ketemu, nggak perlu apa segala macam. Justru yang gue lebih concern adalah keterbatasannya. Karena gue yakin akan jadi terbatas banget ketika lensa lu, kamera lu total 50 juta nih ya. Tapi madep ke laptop yang melihat ke modelnya itu pakai webcam atau kamera HP gitu kan yang pokoknya ada keterbatasan di situ dan ya udah kita cuma bisa ngedirect dan efek visual yang dihasilin mostly hanya bergantung pada itu tadi elemen kayak bola kristal terus pakai kaca, refleksi apa segala macam. Itu juga kepake memang kalau kita hunting langsung, tapi kalau kita hunting langsung banyak elemen yang bermain lebih banyak gitu. Kita bisa sebenarnya bisa juga tetap ya pakai laptop kita nentuin foreground atau background apa segala macam, tapi apa ya bahasanya depth of field-nya itu kan nggak dalam kendali penuh kita. Depth of field kamera kita dan lensa kita hanya berpengaruh dari sini sampai layar laptop doang. Layar laptop gitu. Baru itu urusan webcam mereka gitu pas udah nyampe maksudnya gambar yang ditampilin di laptopnya. Jadi menurut gue jadi sangat terbatas sih. Beda banget kalau misalkan kita shoot langsung nih. Kayak modelnya di sini nih. Gue pengen backgroundnya tuh hilang banget. Pasti gue tinggal naikin ininya kan, aperture apa segala macam. Ini contoh simpelnya aja. Tapi gue pengen belakangnya tetap terlihat seperti objek tersebut. Misalkan belakangnya tuh pohon, bentuknya cukup menarik. Daripada ngeblur banget, gue pengen tuh pohon kelihatan gitu detailnya. Nah gue mungkin agak naikin biar blurnya nggak terlalu parah. Nah main di lensa gue gitu kan. Nah tapi hal-hal tersebut menurut gue tidak bisa dilakukan di virtual photoshoot ini gitu. Jadi ya gue nggak tahu sih di masa depan, tapi paling nggak sejauh ini menurut gue itu masih jadi sebuah keterbatasan. Terus yang jadi pertanyaan gue, kita kalau misalkan contoh aja kalau waktu kita nge-B-roll pakai kamera gitu ya, ke laptop gitu atau ke PC layar itu kan kayak misalkan nggak kayak gambar asli yang ditampilin di layar itu pasti ada perbedaan. Emang kalau virtual kan kayak gitu tuh maksudnya nurunin kualitas gitu dong maksudnya? Pasti sih karena yang kita foto. Nah, menarik sih karena menurut gue kebutuhan virtual photoshoot ini sebenarnya sangat berbeda dengan professional needs gitu. Jadi oke. Kalau yang gue lihat rata-rata virtual photoshoot ini ditujukan untuk post Instagram. Oke, bukan untuk kayak produksi gede gitu ya? Iya, kayak sekarang mungkin kalau kayak wedding, ada kemarin kan dibahas tuh yang di komen wedding virtual photoshoot. Memang menurut gue aneh sih karena keterbatasan pada kualitas layar lu juga gitu kan, keterbatasan itu. Jadi ada gap lah di situ, ada bottleneck bahasanya kalau hardware. Dan itu memang nggak bisa dicari jalan keluar kecuali lu memang foto langsung gitu kan. Cuman di satu sisi memang gue melihatnya rata-rata yang melakukan virtual photoshoot adalah untuk kebutuhan social media, upload di Instagram dan ujung-ujungnya sebenarnya ngikutin tren sih menurut gue ya, karena di satu sisi kalau kita ngomong urusan profesional mungkin tetap ada wedding yang virtual photoshoot atau profesional yang pakai virtual photoshoot gitu kan, tapi kebutuhannya tidak sebanyak itu menurut gua. Jadi memang mostly sekarang sih lebih ke arah ngikutin tren sih. Kayak ketika lo jadi fotografer ada tren yang lagi happening ini, menurut gua itu jadi hal yang patut untuk gitu diikutin dan nggak salah ya menurut gue. Orang yang ngikutin tren gue nggak pernah bilang salah gitu loh, karena ya di situ funnya juga ngisi waktu selama pandemi ya kan. Dan ya so far sih paling nggak menurut gue masih make sense lah gitu untuk virtual photoshoot gitulah. Cuman yang menurut gue perlu kita bahas sih yang menarik sebenarnya dari pertanyaan itu yang gue sempet lihat di komen, dari segi bisnis sih gue sempet dapat perspektif kayak gitu. Lu baca nggak sih komennya yang gue jawabin di YouTube? Gue belum baca. Jadi dia nanya kan, maksudnya kan waktu itu konsepnya tentang new normal. Dia ngomong soal new normal sebenarnya oke lah, ada protokol apa segala macam. Tapi jangan sampai suatu kegiatan hilang esensinya karena hal-hal kayak tadi yang lo fotografer wedding, tadinya wedding itu kan sangat bercerita ya, apalagi memang itu kan soal hubungan orang juga ya. Jadi memang krusial lah gitu, sesuatu yang berkaitan dengan emosional, dengan narasi, dengan cerita. Nah ketika ada sistem yang namanya virtual wedding, virtual photoshoot,
virtual wedding photoshoot, nggak tahu lah, pokoknya kayak gitu ya, kalian nangkep, dan itu dianggap menghilangkan esensinya oleh orang ini gitu kan, oleh yang si komen ini. Tapi di satu sisi gue punya perspektif, sebenarnya orang ini tidak salah juga membuat konsep virtual wedding photoshoot ini, karena menurut gue itu adalah bentuk adaptasi bisnis yang mungkin justru gue bukan gue justru berpikir mungkinnya bukan 50-50. Gue malah yakin banget gitu. Jadi sekitar 80% gue yakin kalau ini hanya momentum. Ya, kalau ternyata itu berlanjut, itu dahsyat menurut gue. Ternyata, bisa berlanjut gitu. Gue akan sangat kaget. Tapi menurut gue sekarang ini adalah momentum. Jadi kalau kita lihat dari ranah bisnis, menurut gue nih, nggak tahu sih, ini ya balik lagi pendapat kalian juga. Tapi menurut gue esensi bisnis adalah keuntungan ya. Selama kita bisa dapat untung dari hal itu, kenapa tidak gitu. Selama kita punya klien, selama kliennya bisa membayar, kenapa enggak. Lalu kalau kita ngomongin soal esensi, sebenarnya dari sudut pandang kliennya saat itu mungkin ada esensinya. Dia membantu fotografer di masa pandemi gitu kan, betul, tetap menjalankan bisnisnya. Dan di satu sisi sistem bisnis yang dilakukan, sistem kegiatannya itu taat pada peraturan pemerintah PSBB gitu-gitu kan. Jadi ya kalau mau dianggap ada esensinya, ada, tapi mungkin berbeda dengan apa yang seharusnya di wedding photographer itu sendiri. Maksudnya berbeda dengan hal yang biasa kita lakukan lah gitu, yang biasa kita pahami soal itu. Memang gue sendiri juga gatel, maksudnya ya kalau berlanjut gitu ya, kayaknya tuh menurut gue hampir nggak mungkin gitu berlanjut akan selalu ada virtual wedding photoshoot, karena memang ya udah lama-lama bosen dan lo akan terbatas yang tadi gue bilang, cuma bisa di layar, cuma bisa apa segala macam. Album pun jadinya akan gitu-gitu aja. Iya, lo bayangin nggak sih album resolusinya kayak Instagram tuh, menurut gue nggak banget gitu. Album tuh harusnya yang tajam banget, yang bisa di print setembok-tembok kayak foto-foto Peter kan, yang dipajang-pajang. Nah menurut gue itu lebih secara fotografi tuh esensinya memang lebih dapet. Tapi balik lagi kalau di sini kita ngomongin soal bisnis, soal tetap menjaga dapur, tetap ngebul gitu kan, kalau bahasa orang-orang yang sudah bekerja di lapangan. Gue dulu baru belajar bahasa itu di RJ, dapur ngebul gitu kan. Tapi gue juga mikir selama itu klien nggak apa-apa ya, maksudnya kan ada project itu bisa ada gitu, karena kan ya kemauan klien. Maksudnya emang udah dari kemauan, selama klien itu puas dengan apa yang dihasilkan sama si fotografer, menurutku sih nggak masalah, Win. Iya, jadi balik lagi lah. Kalau gue kan memang berusaha melihat senetral mungkin ya. Gue tetap nangkep komentar orang ini yang dia bilang esensinya hilang. Gue nangkep banget, bener-bener kayak iya sih ya, kita foto gitu-gitu doang. Tapi di satu sisi gue akan melihat perspektif yang berbeda dari segi bisnis. It's a great idea justru. Mungkin bukan hal yang secara emosional baik gitu, atau bukan yang kayak memuaskan secara hasrat kita untuk motret gitu kan. Tapi dilihat dari sudut pandang bisnis, menurut gue strategi yang sangat baik. Apalagi keyword aja virtual photoshoot itu udah naik. Jadi bisnisnya menunggangi keyword virtual photoshoot menurut gue udah suatu strategi yang cukup baik gitu. Dan gue nggak kepikiran tadinya, memang gue bukan fotografer juga, tapi ya gue kan tidak kepikiran hal tersebut. Justru gue bisa bilang itu adalah ide yang bagus gitu. Ide yang menarik ya kan. Jadi ya itulah, gue berusaha senetral mungkin. Dan mungkin yang perlu dipahami juga, memang kita nih pekerja di industri konten kreatif gitu kan, memang harus banget cari adaptasi seperti itu di masa-masa kayak gini. Ya nggak tahu sih, mungkin sekarang kan udah mulai ada pelonggaran juga, mulai ada protokol baru yang harus kita ikutin. Cuman kita harus bercermin pada mereka yang gercep ketika kemarin lagi ketat-ketatnya sih. Salah satu contohnya bisnis tersebut, wedding. Karena akan ada aja orang yang weddingnya tetap kebelet gitu ya. Mungkin kalau gue sih, kalau gue mau nikah gitu ya, pas lagi masa-masa ini, gue mah akan tahan. Kalau gue, gue akan tahan. Maksud gue kayak, ya sayang banget gitu, nanggung gitu. Gue juga pengen hasilnya wedding di luar negeri gitu kan, kayak yang mewah banget lah, yang bagus. Nah begitu ada kejadian gini, ada pembatasan, ya menurut gua akan lebih oke untuk menunggu. Mungkin kalau lo mau akadnya buru-buru silahkan gitu. Cuman maksud gua kan foto kan bisa, ya udahlah, nggak harus sebelum weddingnya juga gitu ya. Nanti nggak apa-apa lah, kita tetap bikin story gitu kan, tetap bikin foto-foto yang bagus kayak gitu sih kalau gua. Tapi kan kita nggak bisa mengelak, nggak semua orang berpandangan seperti itu. Dan bisnis pun memang harus tetap jalan. Jadi mau nggak mau kita harus
berinovasi dengan hal-hal tersebut walaupun sifatnya mungkin sementara. Kalau kata Mim ini Win, improvise, adapt, overcome. Itu asli dari mana sih itu? Sekarang ada pertanyaan dari Panji Arka. Betul. Coba gue buka dulu ya. Sekarang kamera dan lensa semakin kecil. Apakah memori kamera akan lebih kecil juga? Menurut gua bukan lebih kecil. Tapi yang gue lihat memang inovasinya sekarang memori kecil udah punya spek yang kayak memori gede. Iya, bukan dari dulu begitu ya? Ada kan? Enggak, maksudnya memang terus berkembang dengan apa ya? Dengan kecepatan yang makin gokil gitu. Kemarin ada contoh si Jared Polin kayaknya gue nonton ada perusahaan yang meng-announce develop SD card. SD card dia kasih nama apa gitu. Dan SD card ini nantinya punya kecepatan kayak CF Express. SD card tapi SD card. CF Express kan gede. Yes. Nah, sekarang SD card bisa berada di ukuran yang SD card dengan kecepatan CF Express. Jadi berarti CF somehow bisa gue bilang iya gitu kayak CF Express di kualitas CF Express di ukuran SD card gitu aja berarti ya. Iya, jadi bisa gue bilang sih iya gitu, makin kecil dan mungkin kamera nantinya lebih compact ya kan kayak 1DX Mark III deh, spek segitu hanya bisa direkam menggunakan CF Express. Nah, tidak menutup kemungkinan di masa depan bisa direkam dengan memori berukuran SD card karena development itu tadi. Mungkin nggak yang kecil banget gitu ya. Kayak belum butuh gitu juga gitu kan yang kecil banget kan. Kayak sekarang aja ukurannya masih sangat make sense. Kayak gitu. Referensi lighting buatan rumah Bang yang simple. Sebenarnya kalau gua referensi lighting ya beli lamp holder, beli apa? Dudukan lampu ya kan, dudukan lampu. Kalau gua sih beli sebenarnya dulu yang udah tinggal colok. Itu ada di toko kamera. Tapi kalau kalian pengen budget banget, kalian pelajarin cara bikin dudukan lampu yang biasa buat rumah dibikin ke kabel colokan yang kayak buat ngetes di abang-abang lampu, tau gak sih? Lu beli lampu nih kan ditaruh nih di depannya gitu. Itu, ya. Nah kayak gitu bisa lu pakai, terus lu pakein aja LED-nya Philips yang 18 watt tuh udah gede banget, lu masukin kardus, lu bungkus pakai kain putih gitu kan atau kertas putih yang agak tipis jadi softbox gitu. Itu banyak banget yang udah pakai cara tersebut. Gua pun dulu gua nggak bener-bener caranya kayak gitu, tapi dulu gua mengakali memang pakai lamp holder. Cuman gua kan orangnya nggak DIY amat ya, gua agak nggak betah gitu dengan barang-barang yang kita bikin sendiri tuh suka ngaco lah gitu kayak. Ada errornya aja. Ya akhirnya gua mendingan beli lamp holder yang udah langsung pakai colokan, baru gua ngakalin entah gua pakai umbrella gitu kan buat diffusernya atau yaitu pakai kardus dibikin jadi softbox. Tapi kalau gua sih enggak ya, gua pakai umbrella atau pakai mangkok. Minimal ya. Dulu pakai mangkok kan buat ngarahin. Jadi kayak gitu untuk rumahan ya. Jadi LED Philips lah sampai sekarang gue lebih percaya Philips sih karena warnanya netral. Gue pernah pakai Crisbo itu agak slightly ke arah hijau color shiftingnya. Terus gue juga pernah pakai yang brand-brand Cina yang bisa gue cari di Tokped yang murah banget di angka 18 watt. Itu ya warnanya shifting juga entah ke hijau atau ke magenta. Pakai karton juga bisa Win, kayak karton hitam gitu. Dulu tuh kita pakai buat ngalangin cahaya gitu. Bisa. Ya, bisa ya. Bisa. Ya. Banyak caranya. Banyak pokoknya caranya. Asal kalian mau langsung nyoba sih sebenarnya. Betul. Mau langsung nyoba banyak banget caranya. Kadang yang nggak ada tutorial di YouTube, lu nemu aja gitu. Namanya kan proses problem solving. Ya. Kita kan dulu pakai karton gara-gara belum ada grid. Belum ada grid terus ya cahaya tumpah kena background gitu-gitu. Sangat efektif. Kita kasih ini aja udah karton tempel gitu kan. Jadi. Lalu ada lagi dari Raihan R.NND. Sebenarnya tadi kita udah agak lama ya pembahasannya ya. Jadi gue sih nggak mau durasi terlalu lama, mungkin sekitar 30 menit udah cukup ya. Takut kalian bosen juga. Tapi ini gue rasa ini bisa jadi pembahasan terakhir nih dari Raihan R.NND. Gimana cara mulainya bikin kelompok produktif kayak ST Media? Harus punya pelopornya satu orang. Kalau di sini Erwin, dia ngide. Kira-kira yang lain mau nggak nih? Ya sebenarnya ada kayak survival nih. Apa survival sih? Apa yang bilang? Ya, sebenarnya kalau yang jelas di awal lu nggak bakal punya tim yang langsung yang utuh gitu, komplit, langsung cocok semua satu sama lain ya kan. Pasti ada proses
proses dramanya ada ya. Iya drama ada, proses ada. Inilah seleksi gitu kan. Seleksi alam ya kan. Itu maksudnya. Tetap itu ada. Tapi gini loh, kalau dari gue nih, mungkin memang gue yang paling bisa menjawab pertanyaan ini karena dari sudut pandang gue, dia kan nanya nih gimana cara mulai bikin kelompok produktif ke ST Media. Berarti dia belum punya. Nah menurut gue jawaban Ska di awal tadi itu udah paling benar. Cuman ada satu yang miss di situ. Apa tuh Win? Bukan miss sih, kurang doang. Menurut gua ketika lo pengen membuat tim seperti itu, lo harus jadi pelopornya. Iya, lo mulai dari diri sendiri ya, dari diri sendiri. Dari diri sendiri dan paling nggak gini, yang namanya sebuah grup sih memang harus banget ada yang namanya pelopornya, harus ada yang in charge, harus ada yang mimpin. Dan ketika lo berencana punya tim produksi seperti itu, ya menurut gua lo adalah pelopornya. Jangan sampai lo punya ide, tapi lo nyari nih pelopornya siapa yang kira-kira bisa gua ajak begini. Menurut gua nggak akan kuat gitu secara tim. Yang paling pas adalah lo memaksakan diri untuk jadi pelopornya. Nggak usah takut buat coba incar selama lu punya idea dan lu punya temen-temen yang mendukung ya. Karena gue sih merasa gue cukup bersyukur juga, gue beruntung gue punya temen-temen yang cukup mendukung gitu dengan ide-ide gue. Dimana kita sama-sama doyan main kamera, sama-sama doyan main komputer gitu kan. Jadi ya gue arahin kemana selama kita lihat arahnya positif dan gue bisa menjabarkan apa bagusnya kita membuat hal ini, apa bagusnya kita melakukan hal ini, ya menurut gue jadi gitu. Kayak selama lo bisa mempeloporinya itu, bisa mengarahkannya kayak gitu. Karena kalau dari lo nya sendiri dope gitu, lo nya nggak yakin dan nggak terlalu nggak terlalu memaksakan, ya jadinya nggak akan jalan gitu. Gue bisa bilang gue cukup memaksakan ya di lingkungan gue. Gue juga dulu sebenarnya lingkungan gue bukan orang-orang ini nih. Maksudnya nggak fully. Ya gue sama Ska dari SMK udah bareng gitu. Cuman tim main gue tuh bukan Ska, Cimeng sama si Eko gitu. Itu bukan tim main gue. Cuman ya seleksi alam, makanya gue bilang gue tetap ngajak lingkungan gue untuk membuat hal-hal seperti ini. Tapi yang bertahan adalah mereka yang memang menikmatinya gitu loh. Mereka yang memang menikmatinya, mereka yang memang tertarik di dunia seperti ini, ya akhirnya mereka bertahan. Dan ada elemen memaksakan juga. Dulu gue sebenarnya di luar masalah produksi, gue entah bagaimana gue lumayan in charge di ini ya, di SMK. Dimana kalau sholat tuh nunggu banget gue. Iya. Gak usah sholat ke kantinnya tuh. Ke kantin nunggu. Dia padahal gue juga gue cupu ya dulu gitu. Cuman memang geng cupu juga sih. Iya. Cuma ada yang in charge gitu. Ada yang mengarahkan. Dulu Ska, Eko masuk Kalbis, masuk kampus gua. Itu gara-gara gua gitu Kak. Iya, karena gara-gara gua mungkin tidak secara langsung gua minta mereka masuk sono, enggak. Gua mengarahkan gitu. Udahlah, kita udah rame-rame nih teman-teman. Ayolah bareng lagi. Udah gitu. Kita bareng-bareng aja, deket kok gitu. Maksudnya dari sekolah lama kita nih di Ponegoro 1 kan kita ya. Di Ponegoro 1 tuh yang Romangun ya kan, deket Pasar Sunan Giri. Nah, itu nggak jauh ke Kalbis, Pulau Mas. Iya. Nah, itu pun gua sebenarnya memang gua duluan yang demen sama itu kampus karena rapih. Dibanding kampus-kampus yang gue tahu, itu kampus rapih gitu, ada yang ngurus kayak mall gitu kan. Memang ada elemen marketing juga lah itu ya, kayak ya nanti kalian paham kalau kalian udah masuk kampus gitu kan. Cuman ya udah, gue bilang ke teman-teman gue, udah kita masuk sini aja, udah masuk broadcasting aja, kita kan multimedia nih, kita pasti lanjut main kamera, penyiaran, ikut semua. Gitu meskipun kan. Pasti kuliahnya tidak seenak gitu. Kuliahnya pun nggak bareng gitu. Gua malu kan nggak jarang banget kita sekelas sama Eko gitu. Misah-misah tetap. Dan saat itu yang gua hasut bukan Ska sama Eko doang. Banyak ya. Banyak Dipo yang masuk Kalbis gara-gara kan bareng sama Kak Mawar kan formulirnya. Seleksi alam. Iya, seleksi alam. Ya nggak semuanya ikut ST gitu. Tetap pas udah kampus ya punya kehidupan masing-masing juga. Cuman yang tetap pengen produksi, tetap punya visi yang kurang lebih sama, ya orang-orang ini yang sekarang ada di ST gitu. Bahkan kita udah mulai ST, udah mulai ada studio apa segala macam pun masih ada seleksi sebenarnya. Karena balik lagi ke ke peminatan dan kehidupan masing-masing sih. Jadi gue tidak akan menjudge ya. Gue tidak akan menjudge, tapi memang orang punya priority masing-masing. Jadi gue juga tidak akan
gue tidak akan bilang ke lo akan menemukan tim yang tepat dalam waktu singkat. Yes, semua proses belajar, bekerja sama gitu kan, dan ya ujung-ujungnya seleksi juga. Mau siapa tahu lo bikin tim nih, lo yang keseleksi. Iya. Timnya jadi gitu kan. Who knows gitu. Nah, makanya menurut gue, lo kalau mau punya tim seperti itu, lo harus jadi pelopornya. Banyak sih win faktornya. Sebenarnya jadi pelopor juga kalau menurut gue pribadi ya itu sebenarnya kayak nomor 2 gitu. Kalau mau bikin produksi gini sebenarnya duit, Win. Kalau menurut gue pribadi, kalau menurut gue. Jadi maksud gue tuh dalam membentuk kayak tim produksi ini kan sebenarnya butuh duit gitu loh. Apa butuh duit sebenarnya ya. Terus kalau misalkan di dalam tim itu kayak gak ada yang berduit sih, maksudnya kita aja tuh ya tidak bisa gak sendiri gitu minta investor, maksudnya ya itu baiknya ada pelopor dan duit sih menurut gue kalau mau. Sebenarnya gini sih, kalau kita ngomong soal duit, everything need money. Apapun. Jadi konteksnya kalau kita ngomong duit memang terlalu luas kah? Kalau menurut gua nih, karena memang bernafas pun bisa kita bilang butuh duit sebenarnya. Betul. Buat lo hidup tenang butuh duit. Iya. Lo mau nyantai aja di rumah sebenarnya butuh duit gitu kan. Jadi agak terlalu luas kalau kita membahasnya soal duit, karena gini, yang tadi gue bilang everything needs money gitu. Cuman di konteks yang dia tanyakan soal membentuk sebuah tim, menurut gue tidak perlu di awal, karena yang gue rasain memang kita tidak punya duit sampai ST berjalan 2 tahun. Dari tahun 2017. Gue lupa hal itu sebenarnya sih. Iya, maksud gue gini. Hal itu ya. Mungkin ini masalah dapur ya, tapi gue akan ceritanya ke kalian. Ini nih orang-orang yang sekarang di ST nih, Ska, Cimeng, Aldi, Eko, gua. Kita pertama udah punya investor pun, kita nggak makan gaji sampai 8 bulan lebih. Dan apa yang gue andalkan di situ? Tekad dari masing-masing orang. Kita punya visi yang sama. Gue selalu menjabarkan kita punya visi kayak gini. Kita udah sedekat ini dengan visi kita gitu. Nah, gue mengharapkan kalian ikut membantu gue untuk membesarkan channel ini sampai kita bisa cari duit dari sini, sampai kita bisa jadikan ini profesi kita. Alhamdulillah sekarang kita udah jadi profesi, walaupun tetap masih naik turun, apalagi pandemi kayak gini ya kan. Tapi balik lagi, ini nggak benar-benar start. Karena gini, konsepnya sebenarnya yang salah gini, gue juga ngerasain konsep yang salah adalah ketika lo pengen memulai sesuatu dan lo berpikir lo butuh duit di awal. Itu konsep yang fana, bukan salah, tapi nggak benar juga. Karena gini, gue pertama banget mulai essay sebelum ada investor, itu gue minjem duit sama bokap gue, 10 juta. 10 juta gue minjem duit, gue bilang gue gak nerima duit jajan lagi. Gue bikin deal-dealan tuh sama bokap sendiri. Gue bikin deal-dealan, gue minjem duit. Buat apa? Gue beli HP. Buat review. Gue inget tuh, itu pertama kali tuh. Zenfone tuh. Pertama kali mulai. Zenfone 4. HP berapa? 6 juta. 6 juta, oke gue gue review. What do you expect? Gak ada yang nonton. Gue mau jual lagi, fingerprintnya rusak. Iya, gue inget itu. Gue jual murah. 3,5 atau 4 juta gitu seinget gue, dari harga 6 juta. Gue lupa ya angka pastinya, tapi yang jelas turun cukup jauh dari modal tersebut. Dan di situ kita sempet off dulu ya, karena 6 bulan. Iya, karena nggak ada duit. Dan di situ nggak cuma untuk HP itu ya, gue udah spend buat beli softbox kita yang pertama yang pakai lamp holder ya kan. Itu sejuts kan kalau nggak salah, softbox sama 4 lamp holder di dalamnya, terus sama lampunya satunya 100 ribuan. Dan ya udah kita jalanin dan ternyata gagal di situ. Cuman bagaimana cara kita bangun lagi? Ya konsistensi visi di awal. Akhirnya gue udah mikir juga gitu. Mungkin di situ karena gue udah take the leap juga, gue udah mikir anjir gue udah rugi gede. Gue udah gak nerima duit jajan nih karena deal-dealan gue nih. Dan gue nggak mau sememalukan ini. Gue udah keluar modal apa segala macam. Dan masa gue gagal? Akhirnya gue punya tekad, gue ngomong lagi sama temen-temen gue, kita produksi lagi dengan apa yang ada, sampai kita ngambil klien, ada kursi roda, ada kelas online gitu, ngambil klien, dari situ dapat ya seger-seger lagi gitu kan, ada duit, ada duit, tapi nggak gede-gede banget gitu, cuman ada nafas, kita beli alat lagi, tambah lagi, terus berjalan sampai akhirnya gue berani bikin proposal buat ke investor.
Dan jalan. Akhirnya duit dari situ baru mulai ada duit dan dari situ start yang gue bilang tadi 8 bulan kemudian kita masih belum punya gaji. Jadi lu bayangin dari awal ya, dari awal 2015 kita mulai itu benar-benar ya because we're a friend dan kita doyan melakukan hal ini gitu. Benar-benar nggak ada duitnya di situ. Duit ya udah sedikit-sedikit ada nafas ya. Cuman balik lagi visinya, lo harus jadi pelopor yang bisa mengeluarkan visi tersebut dan menularkannya pada teman-teman lo. Karena lo nggak bisa expect mereka semua otomatis punya pemikiran yang sama atas visi tersebut. Ya kalau gue nggak ngasih tahu mereka kita 3 bulan lagi gue yakin bisa dapat duit apa segala macam. Dan kita tuh ngulur parah banget sih. Dari awal kita punya investor tuh gue bilang bulan ke-6 kita akan punya penghasilan. Gue bilang enggak. Bulan ke-7 gue bilang, bulan ke-8 gue bilang. Sampai dulu gue bikin namanya operasi apa. Maksudnya di mana kita bikin suatu target di situ. Operasi kayak operasi Jaguar, operasi Ferrari, operasi Audi R8 gue pernah dulu gue inget. Operasi apa, pokoknya nama mobil, nama hal-hal yang gue suka sih waktu itu. Operasi apa. Kijang sih gue inget. Kijang kan ngikutin tentara kan, ngikutin polisi gitu. Operasi Kijang gitu, kayak banyak banget hal-hal yang kayak pokoknya di situ konsepnya adalah bagaimana gue bisa naruh visi gue di teman-teman gue dan kita punya target yang sama, punya visi yang sama dan berhasil. Walaupun ya itu tidak berhasil di awal, tetap lo akan belajar gitu. Ketika lo gagal lo belajar. Kita nganggepnya belajar lah, jangan gagal. Jadi belajar. Tapi in the end ketika lo belajar, lo akan jadi orang yang experienced. Lo akan jadi orang yang siap untuk tumbuh lebih besar lagi menurut gue ya. Jadi kayak gitulah. Intinya adalah ketika lo pengen bikin kelompok tersebut, menurut gue lo harus jadi pelopornya. Jangan nunggu orang ada pelopornya. Jangan nunggu ada pelopor yang akan membentuk tim tersebut buat lo. Hilang malah dari kesempatan. Malah hilang menurut gue gitu. Jadi tadi lo apa sebelum lo duit? Pokoknya itu duit nomor 2 berarti ya. Nomor 2. Gue lupa itu. Justru gue gini, kalau gue udah jalan bareng lo pada nih, bareng tim ST, baru sambil berjalan gue kasih tahu nih kita butuh duit. Gitu. Baru kita duit itu penting cuy. Gitu loh. Jadi ya itu kan yang namanya kita mulai dari bocah dari bocah kita paham duit juga kan masih setengah-setengah dulu ya, seiring berjalan ternyata duit sangat penting gitu kan. Tapi sangat penting. Paling enggak buat lo memulai ya duit bukan hal yang utama kayak gitu. Oke, gue rasa itu aja sih buat pembahasan kali ini. Seperti biasa ya, kita kalau talk aja ngobrol gini, sekarang rasanya agak berat untuk udahan ya. Iya. Karena jatuhnya ngobrol gitu, ada aja yang pengen dibahas tapi sudah cukup karena. Iya. Eko juga sian ngeditnya ntar kalau kepanjangan. Sian ngeditnya dan sebenarnya sih udah nggak ada juga sih yang mau dibahas. Gitu. agak bingung gitu. Tapi cuma biasanya endingnya agak mandek kentang aja gitu, kayak ada yang kentang. Tapi ya udah, paling itu aja sih. Semoga bermanfaat, semoga bisa menemani hari Minggu kalian. Dan udah lama Ska tidak menutup talk aja. Oke, mungkin itu aja dari kita berdua soal tadi ada apa Win? Pertama Win? Tren fotografi, terus masa pandemi, memori makin kecil apa enggak, terus yang terakhir ini solid aja nyebutnya, solidaritas. Itu aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan teknis macem-macem. Dan ya udahlah, itu apalagi gue di sini ada Ska nih di depan kamera, di situ ada Erwin. Ya, maaf ke aku. Apa sih gue ngomong apa sih? Ya pokoknya itu. Terima kasih udah nonton. Lo udah skip berapa episode ya? Banyak Pin, sebulan kali. Lebih kayaknya lu. 3 iya. Soalnya gue kan sempet nggak talk aja hampir sebulan. Lo berarti iya banyak lah. Payah. Pokoknya itu udah, terima kasih banyak udah nonton Talk Aja minggu ini. Di sini ada gue Ska, di situ ada Erwin, dan have a nice weekend. Sayonara. Have a nice weekend semuanya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.